Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Apriani Dorcas Rambu Atahau, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, 14 April 2026. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru ini. Sebelum kami menjalankan aktivitas hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini adalah kebangkitan yang mengubah hidup. Nats diambil dari Matius 16 ayat 24. Jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Paskah bukan sekedar perayaan tahunan. Ia adalah pusat iman Kristen, sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah dan makna kehidupan manusia. Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya kemenangan atas kematian, tetapi juga pernyataan paling nyata tentang kasih Allah kepada dunia. Salib seringkali dipandang sebagai simbol penderitaan. Namun dalam terang Paskah, salib menjadi tanda kasih yang sempurna. Di sana kita melihat pengorbanan total. Ketika Yesus menyerahkan dirinya bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih, ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kebangkitan menjadi jawaban Allah atas ketaatan tersebut. Kematian tidak berkuasa, dosa tidak menang, kasih tidak gagal. Kebangkitan mengingatkan kita bahwa kasih Allah tidak berhenti pada pengorbanan, tetapi berlanjut pada pemulihan dan kehidupan baru. Apa yang nampak sebagai akhir berupa kematian justru menjadi awal dari pengharapan. Kasih ini bukan kasih yang abstrak. Ia nyata, personal, dan mengundang respon. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengagumi pengorbanan Kristus, tetapi juga untuk masuk ke dalam kehidupan yang ditawarkannya. Dalam dunia yang sering menolak penderitaan, kisah Paskah justru menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah tidak selalu mudah. Yesus sendiri menjalani jalan yang penuh pergumulan. Namun ketaatan itulah yang membuka jalan bagi keselamatan. Kebangkitan menjadi bukti bahwa ketaatan kepada kehendak Allah tidak pernah sia-sia. Apa yang tampak sebagai kehilangan, di dalam rencana Allah justru menjadi kemenangan. Namun Paskah tidak hanya bicara tentang apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita, tetapi juga tentang apa yang harus kita lakukan sebagai pengikutnya. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini bukan panggilan yang ringan. Menyangkal diri berarti melepaskan keinginan egois, menyerahkan kendali hidup, dan menempatkan kehendak Allah di atas kehendak pribadi. Memikul salib berarti bersedia menghadapi konsekuensi iman itu, baik konsekuensi penolakan, penderitaan, maupun pengorbanan. Dalam terang kebangkitan, salib bukan lagi simbol kekalahan, melainkan jalan menuju kehidupan. Kebangkitan Kristus memberi kekuatan bagi orang percaya untuk hidup dalam cara yang baru. Kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita.
Ini berarti kita perlu hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi. Kita perlu hidup dalam ketaatan meskipun tidak selalu mudah. Dan kita perlu hidup dalam pengharapan, terutama di tengah segala kesulitan yang kita hadapi. Kebangkitan bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi realitas yang hidup hari ini, yang mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan menjalani hidup. Sebagai penutup, Paskah mengajarkan kita bahwa kasih sejati menuntut pengorbanan, dan ketaatan sejati menghasilkan kehidupan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita hanya merayakan kebangkitan atau sungguh-sungguh hidup di dalamnya? Mengikut Kristus berarti berjalan di jalan yang sama, yaitu jalan salib. Namun kita tidak berjalan tanpa harapan, sebab di ujung jalan itu ada kebangkitan. At the end of the tunnel, there is a light. Demikian sapaan dan renungan kita pada pagi hari ini, dan kita akan menutup sapaan dan renungan pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pengorbananmu, atas teladan kasih, kesetiaan yang telah Engkau tunjukkan bagi kami melalui jalan salib yang Kau lalui. Kiranya melalui pengorbananmu, melalui kematian dan kebangkitanmu, kami sebagai pengikut-Mu belajar untuk mampu menyangkal diri dan memikul salib. Berikan kami kekuatan agar tetap kami mampu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat menyangkal diri memikul salib sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati.